Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ajijah dari kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) berbasis digital menggunakan Google Classroom. Dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI, dosen pengampu Ibu Nur Aini Farida, SPDI MPD. Baik, langsung saja kepada pembahasannya, yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya itu pengembangan evaluasi pembelajaran PAI berbasis digital menggunakan Google Classroom merupakan upaya memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses penilaian melalui Google Classroom. Guru dapat memberikan tugas, mengumpulkan hasil pekerjaan siswanya, dan juga memberikan nilai dan menyampaikan umpan balik secara lebih praktis dan terorganisir. Jadi di latar belakang ini perubahan teknologi menuntut dunia pendidik untuk beradaptasi termasuk dalam kegiatan evaluasi. Oleh karena itu diperlukan inovasi yang dapat membantu guru melaksanakan penilaian secara lebih praktis sekaligus mendukung proses pembelajaran yang lebih modern. Oke, slide selanjutnya itu ada mengapa harus aplikasi Google Classroom. Jadi Google Classroom ini dipilih karena mampu mendukung seluruh proses evaluasi pembelajaran dalam satu platform. Guru dapat membagikan tugas, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, dan juga memberikan penilaian serta menyampaikan umpan balik secara mudah dan terstruktur. Selain itu, Google Classroom mudah diakses gratis dan membantu proses evaluasi menjadi lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan saat ini. Kenapa harus aplikasi Google Classroom? Karena pemilihan platform ini didasarkan pada kemudahan penggunaannya serta kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas pembelajaran dan penilaian dalam satu sistem. Selain itu, platform ini juga sudah banyak digunakan di lingkungan pendidikan sehingga lebih mudah diterapkan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Tujuannya, pengembangan evaluasi pembelajaran PAI berbasis digital menggunakan Google Classroom ini bertujuan untuk mempermudah proses penilaian, meningkatkan efektivitas evaluasi, serta membantu guru dalam mengelola dan memantau hasil belajar siswa secara lebih terstruktur. Nah, adapun manfaatnya, penggunaan Google Classroom ini memberikan kemudahan bagi guru dalam memberikan tugas, melakukan penilaian, dan memberikan umpan balik kepada siswa tersebut. Selain itu, hasil evaluasi dapat tersimpan dengan rapih, mudah diakses, serta membantu menciptakan proses evaluasi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan. Jadi dalam tujuan dan manfaatnya ini itu, melalui pengembangan ini diharapkan proses evaluasi dapat berjalan lebih terstruktur, memudahkan pengelolaan data hasil belajar, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Google Classroom. Kelebihannya, penggunaan Google Classroom ini membuat evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Guru dapat mengelola tugas, penilaian, serta umpan balik secara digital, sementara siswa juga lebih mudah mengakses dan mengumpulkan tugas. Selain itu, hasil evaluasi dapat tersimpan dengan rapi dan mudah dipantau. Oke, selanjutnya yaitu ada kelemahan dari
Classroom ini, yaitu ketergantungannya pada koneksi internet yang stabil, sehingga dapat menjadi kendala bagi siswa memiliki kemampuan digital yang sama, sehingga diperlukan penyesuaian dan pendampingan dalam penggunaannya. Beberapa fitur evaluasi juga masih terbatas dibandingkan platform khusus untuk pembuatan kuis ataupun ujian online. Jadi kelebihan dan kelemahannya ini, setiap media itu kan tentu ya memiliki keunggulan ataupun kelemahannya. Meskipun di aplikasi Google Classroom ini menawarkan banyak kemudahan dalam pengelolaan pembelajaran, jadi penggunaannya itu tetap perlu didukung oleh akses internet dan kemampuan literasi digital yang memadai. Oke, selanjutnya itu ada hasil penelitian. Berdasarkan berbagai penelitian, penggunaan aplikasi Google Classroom ini terbukti memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Jadi aplikasi Google Classroom ini membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan juga meningkatkan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran serta memudahkan komunikasi antara guru dan peserta didik. Selain itu juga platform ini dinilai efektif dalam pengelolaan tugas seperti penyampaian materi dan proses evaluasi karena dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, saya meyakinkan bahwa Google Classroom ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI secara lebih mudah dan efisien dan juga terorganisir. Jadi hasil penelitiannya itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital ini dalam pembelajaran yang dapat memberikan dampak positif terhadap keterlibatan siswa dan efektivitas proses belajar. Hal ini menjadi dasar bahwa Google Classroom ini layak digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran. Oke, selanjutnya itu ada solusi pengembangan evaluasi berbasis digital. Jadi berbagai upaya perbaikan evaluasi pembelajaran ini dapat dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi digital melalui Google Classroom. Platform ini dapat digunakan untuk mengelola tugas, penilaian, serta memberikan umpan balik secara lebih praktis dan terorganisir dengan penerapan evaluasi berbasis digital. Proses penilaian menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dipantau oleh guru maupun siswa. Jadi, solusi pengembangan evaluasi ini sebagai bentuk pengembangan, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajarnya saja, akan tetapi juga memudahkan guru dalam perkembangan peserta didik. Akan tetapi juga memudahkan guru dalam melakukan pemantauan dan tindakan lanjut terhadap perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Dan slide selanjutnya itu ada cara pengguna aplikasi Google Classroom. Awali terlebih dahulu mendownload aplikasi Classroom-nya di Play Store. Nah, sentuh Play Store, kemudian kita telusuri dan kita ketik Classroom. Nah, kemudian kita install. Kemudian kita buka. Nah, Google Classroom membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu, dan tetap teratur. Langsung saja kita sentuh mulai. Nah, pastikan teman-teman sudah mempunyai akun Gmail agar bisa langsung masuk ke Classroom. Kali ini sudah
kali ini saya sudah mempunyai akun email saya akan langsung sentuh. Oke, ini merupakan classroom saya. Nah, bagaimana kita mendapatkan kode atau link dari guru atau pengajar maupun dosen? Caranya, kita keluar dulu, kita ambil kode kelasnya itu. Biasanya kalau guru ataupun dosen itu menulis dari grup WA ya. Nah, ini sudah ada, jadi langsung saja kita sentuh yang link birunya. Nah, nanti kita diarahkan ke Google Classroom-nya. Langsung kita sentuh Classroom, oke. Bukan Classroom membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu dan tetap teratur. Anda bergabung ke kelas sebagai siswa. Ya, kita akan menjadi siswa di sini. Di sini kita akan mengirimkan tugas. Ini langsung saja kita sentuh yang kotak warna biru dan tulisan gabung ke kelas. Ini kita sentuh. Baik, nah ini merupakan kelasnya, yaitu kelas 10 IPA 1 dengan mata pelajaran agama Islam. Di sini juga sudah ada tugas, yaitu tugas barunya, tugas 1. Nah, cara mengirim tugasnya, kita jangan menulis di luar. Di sini kita kirim, tetapi kita mengirimkannya di tugas barunya. Jadi ini kita sentuh, tugas sentuh. Nah, kemudian kita akan mengirimnya di sini. Tambahkan tugasnya di bawah ada tambahan tugas. Nah, kita bisa mengambil file kita dari drive, kamera, upload foto, upload filing, atau kita membuat yang baru ya. Ada dokumen, slide, spreadsheet, atau PDF. Jadi kita mengirimnya dari sini. Saya akan praktekkan satu melalui upload filenya. Sebagai contoh, di sini ada surat. Ini langsung saja ke sentuh baru. Nah, ini sudah muncul di komponennya. Dan jangan lupa setelah kita menguploadnya, kita sentuh serahkan. Kalau tidak diserahkan, maka tugasnya tidak akan sampai. Jadi, ini yang paling penting dalam pengiriman tugas di Classroom. Setelah mengupload file, kita wajib untuk menyentuh link atau kotak warna biru itu diserahkan. Serahkan tugas, satu laporan akan dikirim untuk tugas 1. Serahkan. Oke. Kerjaan sudah dikirim. Ini sudah diserahkan. Baik. Jadi seperti itu untuk mengirim tugas di Classroom. Tidak susah dan sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan kajian yang telah dilakukan di MTS 4 Karawang ini sudah dilaksanakan secara cukup baik. Namun pemanfaatan teknologi dalam sekolah tersebut itu proses evaluasi itu masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, penggunaan Google Classroom dapat menjadi solusi untuk mendukung evaluasi pembelajaran berbasis digital. Platform ini membantu guru dalam mengelola tugas, penilaian, dan umpan balik secara lebih efektif dan terorganisir. Dengan demikian, penerapan Google Classroom diharapkan dapat meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran PAI serta penyesuaian proses pendidikan dengan perkembangan teknologi di era digital. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis digital ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.